Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video simulasi pembelajaran mata kuliah Analitika Data. Saya Yulizar Widiatama, dosen program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada era transformasi digital saat ini, hampir seluruh keputusan di dunia industri didasarkan dari data. Oleh karena itu, kemampuan mengolah, menganalisis, serta mengkomunikasikan informasi dari data menjadi sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan program studi teknik industri saat ini. Mata kuliah yang akan saya simulasikan adalah analitika data dengan kode mata kuliah TKI 124307 yang berbobot 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa pada program studi teknik industri pada semester 3. Adapun deskripsi mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, memvisualisasikan, serta menginterpretasikan data, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang teknik industri. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep analitika data secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya menggunakan Python untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata di bidang teknik industri. Mata kuliah analitika data ini memiliki 3 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan atau lapangan dan menganalisis serta menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam teknik industrian. Yang kedua, kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam pemecahan masalah ke teknik industrian. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dengan memberikan batasan yang telah diberikan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah analitika data, mahasiswa semester 3 diharapkan untuk mampu mengilustrasikan data dalam bentuk visualisasi yang relevan, terstruktur, dan informatif guna mendukung proses analisis serta pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, mampu melatih model analitik menggunakan metode statistik ataupun pembelajaran mesin secara tepat guna menghasilkan perkiraan atau pola yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang ketiga adalah mampu memanfaatkan model analitika data yang dibangun untuk menghasilkan informasi ataupun insight serta solusi yang relevan sesuai dengan metode penelitian. Video simulasi ini berada pada pertemuan ke-13 yang membahas mengenai model evaluations dan data visualizations and communications. Materi ini merupakan tahap lanjutan setelah mahasiswa mempelajari proses pengumpulan data, eksplorasi data, dan pembangunan model sederhana pada pertemuan sebelumnya. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memenuhi sub CPK sesuai RPS, tetapi juga mampu menginterpretasikan hasil evaluasi model dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai, proses pembelajaran akan diawali dengan review materi sebelumnya, dilanjutkan dengan penyampaian konsep serta diskusi interaktif, latihan, pemberian tugas, refleksi, dan diakhiri dengan penyimpulan pembelajaran bersama mahasiswa. Baik, apabila seluruh persiapan perkuliahan telah siap, mari kita mulai proses perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semua baik-baik saja ya?
Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk mengikuti kuliah pada pagi hari ini, gitu ya. Sebelum kita memulai, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Jelas ya? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Apakah tampilan saya juga sudah sesuai? Dapat dilihat kamera saya semua sudah terlihat ya, jelas ya? Oke. Lalu kita coba presensi singkat dulu. Ada Nicholas, ada Marsha, ada Rafa, ada Reza, lalu ada Serina, ada Keisha, ada Hiren, Aldi, Ragil, Naila, Akila, Maria, sama Dini ya. Ada yang belum tersebut? Ada Maria Teona, ada Rafa juga. Oke, baik, semuanya semua sudah hadir di kelas kita pada hari ini. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, saya ingin sedikit mereview materi minggu sebelumnya. Minggu lalu itu kita telah membahas mengenai data modeling dan exploratory data analysis atau EDA. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada bagian dari materi minggu lalu yang masih belum dipahami atau mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali? Apakah ada? Silakan bisa open mic saja. Oke Bapak, saya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Aditya Satya Nugraha dengan NIM 241031443. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi di sini saya mau menanyakan terkait materi minggu lalu, yaitu perbedaan antara EDA dengan data visualization. Mungkin kalau Bapak berkenan bisa dijelaskan kembali Bapak. Baik, terima kasih Aldi ya, pertanyaannya sangat baik sekali. Oke, sembari kita review sedikit ya tentang materi minggu lalu. Tadi pertanyaan yang sangat baik dari Aldi. Jadi begini, EDA itu sebuah proses ya untuk memahami karakteristik data secara menyeluruh. Eh, Sedangkan data visualization di situ yang akan kita pelajari hari ini merupakan salah satu teknik yang digunakan selama proses EDA maupun ketika hasil analisis akan dikomunikasikan kepada pihak lain. Jadi visualisasi ini sebuah tools atau alat, sedangkan EDA merupakan proses analisisnya. Apakah menjawab, Aldi? Menjawab Bapak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Aldi. Nah, setelah kita berhasil ya, membangun model pada pertemuan sebelumnya atau pada saat exploratory data analysis, akan muncul pertanyaan berikutnya ya, bagaimana kita mengetahui bahwa model tersebut sudah baik, lalu bagaimana cara menyampaikan hasil analisis tersebut kepada pihak manajemen. Karena dua pertanyaan inilah yang akan kita jawab pada pertemuan hari ini. Jadi bagaimana kita bisa mentransformasikan data agar bisa dipakai oleh pihak manajemen, yaitu adalah dengan data visualizations. Oke, pada pertemuan ke-13 ini, kita akan mempelajari dua materi utama, yaitu model evaluations dan data visualizations. Jadi nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian akan mampu menjelaskan konsep evaluasi model, membandingkan performa beberapa model, lalu memilih visualisasi, dan menginterpretasikan hasil visualisasi tersebut dengan benar. Seperti itu ya. Bahwa perlu saya sampaikan juga, dalam membangun model machine learning ini, hanya sebagian kecil dari pekerjaan seorang data analis. Di dunia industri, yang jauh lebih penting adalah kita mampu untuk menjelaskan mengapa model tersebut dipilih ya, secara baik dan bagaimana juga hasilnya dapat dipahami oleh pengguna. Nah, jadi materi hari ini tuh merupakan salah satu kompetensi yang paling banyak digunakan di dunia kerja, begitu ya. Oke, sudah jelas semua ya untuk untuk intro kita pada pagi hari ini gitu ya. Kalau sudah jelas, kita akan coba langsung saja mulai gitu ya. Atau sebelum saya memulai, izin saya share screen terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman ya?
Oke. Nah, jadi di sini, apakah, share screen saya sudah terlihat dengan jelas? Jelas Bapak. Sudah, Jelas Bapak. ya? Oke. Nah, jadi di sini seperti biasa kita menggunakan, apa namanya, Google Colab gitu ya, seperti minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Nah, di sini seperti biasa kalian akan mengimport dulu semua, library-nya dari Pandas, lalu ada Matplotlib, ada NumPy, dan juga ada Seaborn. Nah, pada hari ini kita akan mencoba untuk, melakukan, streaming data terlebih dahulu ya. Jadi sehingga kita memerlukan, import library dari Seaborn ini. Seperti biasa, kita tinggal klik saja tombol play di sini, berarti semuanya sudah terinstall di dalam kita punya Google Colab-nya, ditandai dengan ada tanda checklist di sini gitu ya. Oke, nah lalu kita lanjut untuk untuk membaca atau untuk melakukan streaming tersebut, kalian bisa membuat sebuah variabel gitu ya, sama seperti minggu lalu, bisa bentuknya adalah DF gitu ya. Kalau masih ingat, DF itu adalah kepanjangan dari data frame gitu ya. Lalu kita persingkat dia dengan DF. eh Lalu kita ketik sama dengan SNS titik load dataset. Di sini kita akan melakukan streaming online tentang data yang akan kita pergunakan. Nah, di dalam sini itu adalah berupa data string untuk title dari data yang akan kita panggil, yaitu adalah MPG. Atau kalau misalkan nanti kalian lihat ya di Seaborn, di websitenya Seaborn, sangat banyak sekali data yang bisa kalian streaming. Untuk kelas hari ini kita akan menggunakan MPG terlebih dahulu. Lalu kita akan ketik display. Oke, kalau minggu lalu itu kita masih menggunakan print DF. Oke. Tapi untuk kesempatan hari ini kita akan menggunakan display gitu ya. Kita akan mencoba melihat perbedaan kalau menggunakan display dan menggunakan print seperti itu ya. Saya berikan flag dulu dia menggunakan display. Jadi nanti yang tidak ada flag ini itu sudah pasti akan menggunakan print. Kita akan oke. Dan sudah selesai dia. Jadi bisa dilihat ya, untuk di atas yang seperti sudah kalian pelajari di minggu lalu, itu adalah masih menggunakan print. Sehingga datanya itu masih berbentuknya berantakan, seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan display, datanya langsung dalam bentuk tabel di sini. Jadi dia lebih enak untuk divisualisasikan, seperti itu. Oke, ini menggunakan display. Oke, sama seperti minggu lalu juga kita untuk melakukan exploratory data analysis kita menggunakan df.head gitu ya. Oke, mungkin ada yang kebingungan kenapa di sini tidak ada display atau kenapa tidak ada print begitu ya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah kolom kita kasih sebuah kolom di sini dan kita hanya melakukan pengetikan untuk satu kode, dia akan otomatis langsung ke print. Tapi kalau kita ada beberapa banyak menggunakan kode di dalam satu kolom itu, kita harus memerlukan sebuah display atau print. Oke, jadi di sini df.head itu akan menampilkan seluruh semua data yang ada di 5 kolom teratas dari data tersebut. Oke, sedangkan untuk df.tail ini untuk memvisualisasikan 5 data terbawah dari dataset tersebut. Oke, kita coba print dan sudah seperti ini gitu ya. Oke. Nah, lalu kita mulai di sini sudah semua, kita akan mulai dia untuk melakukan pemilihan ya, pemilihan sebuah feature engineering-nya. Oke, feature engineering-nya sudah kita lakukan di sini. Oke, sama seperti kemarin kita tambahkan segala macamnya. Lalu kita ubah dulu dia ke dalam
data frame karena data yang kita input atau kita inject di dalamnya ini itu berbentuknya bukan data frame. Jadi kita akan melakukan data modifikasi dulu dengan inject dengan library pandas. Jadi adalah pd.dataframe dalam kurungnya adalah data. Sehingga kita sudah melakukan yang namanya inject data tersebut. Gitu ya. Oke, lalu kita akan cek dia untuk apakah kita print dulu di sini. Oke. Lalu kita print lagi dia di dalamnya. Oke. ISNA ini masih ingat ya kemarin untuk di exploratory data analysis atau EDA itu akan menampilkan apa saja yang tidak ada atau kosong, tabel kosong seperti itu. Sehingga setelah ini kita akan menghapus data-data kosong tersebut, gitu ya. Nah, di sini kita sudah menetapkan ya, masih harus diingat dulu bahwa pada saat EDA minggu lalu itu kita menggunakan memodifikasi dengan feature engineering pada saat ini adalah column age. Oke, column age kita ubah ke numerik seperti itu ya. Lalu setelah data modifikasi, terus kita kasih dia yang namanya feature engineering atau kolom yang namanya age. Lalu kita kasih error coerce. Kalau kita pakai error coerce berarti segala macam error yang akan ditampilkan pada data tersebut akan langsung dihilangkan atau akan langsung ditiadakan atau akan langsung dipaksa untuk bisa menampilkan sebuah data. Hal yang paling menarik juga, oke, setelah kita jalankan tadi, kita bisa eh, menampilkan banyak visualisasi ya. Ini dari built-in dari si Google Colabs-nya. Jadi apakah kalian akan menggunakan yang seperti tadi atau tadi tinggal klik saja seperti ini, klik saja di sebelah sini, convert this data frame to an interactive table. Itu bisa langsung mendapatkan apa yang sudah dirapihkan oleh Google Colab-nya. Oke. Lalu kita sama tadi kita modifikasi juga untuk salary juga. Lalu kita lakukan sudah data modifikasi dan untuk age dan salary ya. Tadi kita sudah saya memberikan contoh untuk age dan juga untuk salary sehingga langsung bisa kita display dia sudah sesuai. Oke. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada minggu ini, yaitu adalah bagaimana kita melakukan yang namanya data visualisasi. Nah, data visualisasi yang pertama yang akan kalian pelajari hari ini adalah style bar. Oke, kita akan menggunakan dia punya bar chart, tapi kita akan tambahkan dia style terlebih dahulu. Jadi data modifikasi yang kalian ingat di sini tadi, data modifikasi kita berikan dia index style, lalu kita berikan dia index bar. Lalu kita di dalam fungsinya ini kita akan menambahkan subset. Subset itu berarti adalah age dan salary-nya. Age dan salary ini untuk features engineering-nya dengan color misalkan A87F0F seperti itu ya. Oke, di sini bentar, ini perlu kita jalankan terlebih dahulu tadi untuk yang gender, lalu kita untuk yang salary gitu ya. Lalu kita masukkan lagi karena dia di dalam di Google Colab ini dia harus runut gitu ya. Kalau dia tidak runut dijalankan satu persatu, tadi yang akan terjadi adalah errornya. Oke, lalu di sini ada data modifikasi plot. Nah, ini kalau kalian ingin melakukan yang namanya data modifikasi plot gitu ya. Jadi ini adalah line plot yang mana kita akan menentukan X dan juga Y-nya. Seperti itu. Sehingga dapatkanlah bentuknya adalah seperti ini. Oke. Lalu apalagi Pak? Ada yang bentuknya ada plotnya dengan bar. Jadi kita
tadi sudah mempelajari plot yang tidak ada tipenya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan jenisnya, yaitu adalah kind sama dengan bar. Seperti itu kira-kira. Lalu ada yang bisa kita lakukan lagi dengan menggunakan modifikasi, gitu ya. Modifikasi dengan si bar tersebut, yaitu adalah kita menggunakan histogram, data.plot.histogram, di mana kita akan sudah ada data frame-nya, gitu ya. Sehingga kita tinggal tambahkan, kalau tadi untuk plot dan juga untuk bar kita pakai subset, tapi untuk yang namanya histogram kita menggunakan yang namanya by. Seperti itu. By X-nya mana adalah produk A-nya mana, lalu adalah produk B-nya apa. Atau maksudnya adalah data pertama itu apa dan data kedua itu apa. Kalau ada 4 data, bisa aja ditambahkan yang namanya data ketiga ataupun data keempat, seperti itu ya. Oke, tapi di sini kita hanya menggunakan 2 dataset dengan fixed size. Di sinilah untuk melakukan yang namanya pengubahan atau modifikasi ukuran dari figur kita, yaitu adalah 10,5. X-nya panjangnya adalah 10, Y-nya adalah 5. Sehingga pada saat kita lakukan running, dia akan melakukan seperti ini. Seperti itu kira-kira. Jadi panjangnya 10, ke bawahnya 5 atau Y-nya adalah 5. Ini adalah histogram dengan membandingkan 2 dataset tadi. Oke. Baik, itu kira-kira yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Apakah semuanya sudah jelas ataukah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait pembelajaran kita pada hari ini? Saya Boleh. izin bertanya boleh Pak? Boleh, boleh. Mhm. Sebelumnya terima kasih Pak Rizal atas materi yang diberikan. Jadi saya mau bertanya tentang kalau misalkan kita itu punya beberapa model yang menghasilkan tuh nilai errornya berbeda-beda. Itu kira-kira bagaimana cara untuk menentukan model yang paling baik? Begitu. Oke. Pertanyaannya baik sekali ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Aldi ini, tentu kita harus juga callback atau melakukan review terhadap pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk yang hari ini tadi kita sudah melakukan feature engineering tadi dan juga kita ada menambahkan fill NA dan ISNA tadi dan juga kita melakukan visualisasi. Oke, untuk memilih model terbaik itu tidak selalu berarti modelnya itu yang paling kompleks terkadang Aldi. Jadi mungkin model yang paling baik itu yang dibutuhkan dari data kita itu harus sesuai dan juga melihat tujuan analisis kita akan seperti apa analisis yang akan kita lakukan. Lalu juga metrik evaluasinya itu seperti apa yang cocok untuk digunakan pada data ini. Nah, untuk kasus prediksi, contohkanlah, kita dapat menggunakan metrik seperti root mean square error atau MAE ataupun MAPE, yang mana kalian nanti sudah akan melakukan error tersebut di mata kuliah statistik juga tentunya ya. Nah, secara umum semakin kecil nilai error tersebut, maka semakin baik juga performa model tersebut. Kita juga perlu melihat bagaimana nih model tersebut sesuai dengan karakteristik data kita atau tidak, gitu ya. Jadi pemilihan model itu tidak hanya berdasarkan dari satu angka, tetapi juga mempertimbangkan konteks permasalahannya, Aldi. Kira-kira Aldi itu pengen menganalisis tentang apa. Begitu Aldi kira-kira? Apakah Terima menjawab? kasih Pak terjawab. Terima kasih Pak terjawab. Baik. Baik, terima kasih kembali Aldi, pertanyaan sangat baik ya. Oke, berikutnya mungkin ada lagi pertanyaan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya izin bertanya Pak, boleh? Boleh? Oke, izin banget Pak, saya Reza Sidki dengan NIM 241031209. Mungkin masih nyambung ke jawaban Bapak dari yang pertanyaan Aldi tadi ya, terkait Bapak kan bilang kalau misalnya tadi
root mean square error itu berhubungan dengan performa ya. Tapi saya mau nanya kalau misalnya saya punya satu model nih, dan itu tuh RMSI-nya tuh paling kecil, itu otomatis model tersebut yang harus digunain atau enggak, Pak? Oke, menarik ini pertanyaannya ya, dari Reza. Terima kasih pertanyaannya. Jadi jawabannya itu belum tentu, Reza. Jadi nilai root mean square error tersebut yang lebih kecil memang terkadang menunjukkan performa prediksi yang lebih baik berdasarkan metrik yang digunakan. Tapi kita juga harus melihat konteksnya, konteks penggunaan yang akan Reza gunakan. Misalnya, apakah model tersebut stabil? Stabil itu maksudnya apakah dia underfitting atau overfitting. Tentu di sini nanti untuk melihat kestabilan model itu nanti akan kita lakukan penjelasan di minggu ke-13 dan 14. Lalu apakah hasilnya akan dilakukan di minggu ke-15 ya, 14 dan 15. Mohon maaf. Kalau yang hari ini itu visualisasi data itu di minggu 13 gitu ya. Lalu apakah hasilnya dapat dijelaskan atau tidak? Apakah dapat diterapkan dalam sistem yang digunakan dalam organisasi atau tidak? Serta apakah hasil prediksinya mendukung tujuan bisnis tersebut. Jadi model evaluasi itu harus diikuti dengan interpretasi dan pengambilan keputusan. Oke, ini untuk semua mungkin ya, karena kita adalah lulusan teknik industri, kita harus meng-highlight ya atau melakukan highlight terhadap fenomena ataupun insight yang didapat dari data tersebut ya, karena kita lulusan teknik industri dan bukan lulusan statistik seperti ya. Mungkin untuk lulusan statistik itu hanya cukup bagaimana menyelesaikan atau bagaimana menghitung. Tapi kalau kita adalah lulusan teknik industri, itu apa yang bisa kita ambil, keputusan apa yang bisa kita ambil, sehingga itu berguna untuk melakukan optimasi di dalam sebuah perusahaan. Begitu, Reza, kira-kira. Apakah menjawab pertanyaannya? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Reza. Lanjut kita. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Bapak, saya izin bertanya, apakah boleh, Pak? Boleh. Marsha ya? Iya, betul, Bapak. Sebelumnya, Oke. terima kasih banyak, Pak. Perkenalkan, nama saya Marsha, NIM akhirat 115, Pak. Jadi, sebenarnya saya masih bingung, Pak, terkait hubungan antara model evaluation dan juga visualization. Nah, apakah sebenarnya model visualization dan data visualization dan juga model evaluation ini tuh merupakan dua proses yang terpisah atau tidak ya, Pak? Mungkin itu, Pak, pertanyaan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Marsha. Mungkin karena ini ya, minggu lalu kita tentang model evaluations dan EDA, hari ini adalah data visualizations. Memang dibahas di dua pertemuan yang berbeda seperti itu. Namun mereka ini saling berhubungan. Jadi nanti Marsha dan teman-teman yang lainnya itu bekerja, ini harus secara kontinu gitu ya. Jadi model evaluation itu memberikan ukuran kuantitatif mengenai performa model. Nah, kalau visualisasi itu bisa membantu kita dalam memahami dan mengkomunikasikan hasil. Misal nilai RMSE-nya itu bisa menunjukkan model mana yang memiliki error yang paling kecil. Namun si grafik aktual versus predicted itu dapat membantu kita memahami pada periode mana model tersebut mengalami kesalahan. Seperti itu kira-kira Marsha. Menjawab tidak? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, nah tadi kan sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan oleh teman-teman. Mungkin sebelum kita mengakhiri, seperti biasa, ini ada tugas mandiri seperti itu ya. Tugas mandiri tersebut di sini untuk kita melakukan visualisasi data mendukung pengambilan keputusan menggunakan Python gitu ya. Di sini sudah saya berikan deskripsi dan juga sudah saya upload juga ke Leads. Nanti kalian tinggal download saja ya markdown tugas ini sehingga kita bisa melakukan insight dan visualisasi data. Nah, dataset yang kalian bisa gunakan itu bisa kalian pilih dari salah satu, apakah tadi dari SNS
dari Seaborn ya, apakah dari Kaggle, ataukah dari UCI, apakah dari data.go.id, atau dari data BPS, atau kalau misalkan kalian memiliki sumber dataset yang lain, nanti ditunjukkan dulu ke saya. Apakah data tersebut memang apa namanya mengandung konsep-konsep data analitika sebagai apakah valid dan reliable. Itu ada di pertemuan pertama, gitu ya. Oke, nah kriteria dataset ini dia ada 5 rows data minimal, lalu memiliki minimal 5 atribut atau 5 kolom, dan juga ada variabel numerik dan ada variabel kategorik, gitu ya. Nah, di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Kalian harus apa namanya melakukan data understanding dulu. Itu ada data deskriptif, lalu ada EDA juga, lalu ada data preparationsnya, ada fill NA dan ISNA tadi. Apakah ada yang harus kita duplikasikan atau harus yang kita hapus? Baru kita langsung data visualisasi. Itu bisa kalian pilih saja apa namanya bar chart, line chart, histogram, scatter plot, dan box plot. Ini yang harus ada gitu ya. Sorry, tadi visualisasi ini harus terdiri dari 5 bentuk visualisasi tersebut. Nah, yang apa menjadi tambahan itu pilih salah satu apakah menggunakan pie chart atau pakai count plot atau menggunakan heat map correlations gitu ya. Dan seperti biasa harus ada label sumbu X, judul, sumbu Y, legend, dan warna yang mudah dibaca gitu ya. Nah, di sini nanti untuk ketentuan penilaiannya di sini adalah data preparation itu 20%, ketepatan pemilihan visualisasi 20%, kualitas visualisasi itu harganya 20% bobotnya, interpretasi hasil 25%, dan komunikasi dan rekomendasi itu 15%. Seperti itu ya. Dan juga nanti kalian mengumpulkan ada datasetnya, lalu ada source code Python dalam bentuk .ipynb, lalu laporan seperti biasa maksimal 10 halaman, jangan lebih dan jangan kurang juga. Lalu ada video presentasi yang berdurasi 5-7 menit, seperti itu. Nah, nanti kalian juga apa namanya pada saat upload ke Leads, di situ ada pertanyaan reflektif ya. Kalian wajib untuk menjawab apa namanya 5 pertanyaan ini gitu ya, sembari kalian melakukan pengumpulan PDF dan juga Google Collabs-nya tadi ya. Oke, untuk tugas ada pertanyaan kira-kira aman ya? Aman, Aman? Pak. Aman, Pak. Oke, untuk deadline-nya seperti biasa kalau untuk tugas mandiri itu adalah di apa namanya minggu depan, pertemuan minggu depan, gitu ya. Lalu kita akan bahas apa pada pertemuan berikutnya. Oke, ada lagi kira-kira untuk apa namanya untuk pertanyaan ataupun sekitar tugas ataupun apa materi pembelajaran hari ini? Aman? Aman, Pak. Cukup. Aman. Mungkin bisa react dulu dong ya, pakai thumbs up kalau semua aman. Oke, jadi untuk menutup, saya bisa simpulkan bahwa seorang analisis data itu tidak cukup hanya mampu membangun model, tapi harus juga mampu mengevaluasi dan menginterpretasikan, memvisualisasikan, dan mengkomunikasikan hasilnya. Seperti itu ya, cukup ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian untuk pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk yang sudah bertanya tadi. Semoga ilmu yang tadi kita diskusikan itu bermanfaat dan semoga kalian bisa membuat tugas individunya ya tepat waktu juga di minggu depan. Itu saja mungkin dari saya. Kalau ada kurang ataupun kata-kata yang tidak mengenakan hati ataupun ada kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.